Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman berkaitan dengan tahapan dan tingkatan di dalam mempelajari ilmu nahwu. Banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan tahapan dan tingkatan di dalam mempelajari ilmu nahwu ini. Mulai dari mana kita harus memulai mempelajarinya, serta kitab-kitab apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang yang ingin belajar ilmu nahwu. Secara garis besar, tingkatan atau tahapan di dalam mempelajari ilmu nahwu itu ada 3. Yang pertama adalah untuk level pemula atau level dasar, mubtadi'in. Kemudian yang kedua adalah level menengah, mutawassitin. Dan yang ketiga adalah level tinggi, mutabakhirin. Nah, siapa yang dimaksud dengan level pemula ini? Yang dimaksud dengan level pemula adalah orang-orang yang belum pernah belajar ilmu nahwu sebelumnya, atau belum pernah mengenal istilah-istilah ilmu nahwu, mustalahat nahwiyah. Atau juga bisa orang yang sudah pernah belajar ilmu nahwu tapi tidak tuntas. Misalkan dia belajar ilmu nahwu dari bab kalam hanya sampai bab i'rab saja, kemudian berhenti, atau pada bab-bab tertentu saja, maka yang demikian ini dimasukkan ke dalam kategori level pemula. Nah, untuk level pemula ini ada beberapa kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh ulama-ulama ahli nahwu. Di antaranya yang pertama itu adalah Matan al-Ajurmiyah. Matan al-Ajurmiyah ini merupakan kitab yang sangat fenomenal di kalangan pesantren, banyak dikaji. Ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah, 100 atau 1273 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah atau pada tahun 1323 Masehi. Dalam sejarah, khususnya di kalangan para ulama, dalam sejarah ilmu nahwu, beliau itu ditulis dengan atau dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Nah, Ibnu Ajurrum, kata Ajurrum ini merupakan bahasa barbar yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab semakna atau searti dengan al-faqir as-sufi, atau semakna dengan kata sayyid. Kitab al-Ajurmiyah dimulai dari bab kalam, kemudian diakhiri dengan bab mahfudhatil asma, yaitu isim-isim yang dibaca jar. Kemudian yang kedua adalah kitab Matan al-Fusul al-Fikriyah. Jadi kitabnya namanya Al-Fusul al-Fikriyah. Nah, kitab Al-Fusul al-Fikriyah ini ditulis oleh Syekh Abdullah Fikri. Lalu apa perbedaannya dengan kitab Al-Ajurmiyah? Perbedaannya yang pertama, kitab Al-Ajurmiyah itu akdam, jadi lebih dahulu dari kitab Al-Fusul al-Fikriyah. Sehingga dengan demikian secara sistematika dan konten pembahasannya itu lebih lengkap Al-Fusul al-Fikriyah. Nah, Al-Fusul al-Fikriyah ini sama dengan Al-Ajurmiyah, yaitu dimulai dari bab kalam, cuma dia diakhiri oleh bab baru yang tidak dibahas dalam kitab Al-Ajurmiyah, yaitu bab atau faslun minal huruf. Di antaranya dibahas di dalamnya itu tentang huruf tanbih, huruf tasdik, dan yang lain. Yang ketiga yaitu An-Nahwu al-Wadih. Namanya saja An-Nahwu al-Wadih. Ini kitab yang nahwu yang jelas begitu ya. Kitab ini ditulis oleh Ali Al-Jarib dan Mustafa Amin. Sangat bagus untuk pemula. Kitab ini ada 3 jilid, teman-teman. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan secara penyajian materi itu sangat bagus karena setiap kali disampaikan materi, disajikan sebuah materi, langsung setelah itu disampaikan prakteknya itu seperti apa dalam bentuk kalimat Arabiah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Muyassar fin Nahwi. Al-Muyassar fin Nahwi. Nah, Al-Muyassar fin Nahwi ini ditulis oleh
Zakaria Ahmad atau Aceh Zakaria, jadi ulama asli Indonesia. Kalau sebelumnya Al-Ajurmiyah, Al-Fikriyah, jadi Al-Fusul Al-Fikriyah, kemudian An-Nawawi itu dari kalangan luar, jadi kalangan luar. Nah, kalau Al-Muyassar fi Nahwi ini asli Indonesia. Nah, kitab ini juga bagus karena sistematikanya disusun dengan metode muasir, jadi metode modern. Jadi dibuat skema-skema begitu dan sangat bagus untuk kalangan pemula. Jadi ibarahnya juga gampang, kemudian contoh-contohnya itu praktis, kemudian dibuat skema-skema yang luar biasa dan sangat mempermudah bagi kalangan pemula untuk mempelajari kitab tersebut, khususnya di bidang ilmu nahwu. Nah, itu tingkatan pemula atau level pemula. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah level menengah. Nah, siapa yang dimaksud dengan level menengah atau tingkatan menengah ini, mutawassitin ini? Yaitu mereka yang sudah pernah belajar ilmu nahwu sebelumnya, sudah tuntas. Misalkan dia sudah mengkaji kitab Al-Ajurmiyah atau mengkaji kitab Al-Fusul Al-Fikriyah, ingin mengembangkan lagi bab-bab lanjutan di dalam ilmu nahwu, maka dapat mengkaji beberapa kitab yang masuk dalam kategori level menengah ini. Yang pertama yang masuk dalam kategori level menengah ini adalah kitab Amriti. Nah, kitab Amriti ini ditulis oleh Syarifuddin Yahya Al-Amriti. Beliau wafat pada tahun 890 Hijriah. Nah, kitab Amriti ini merupakan nadham dari kitab Al-Ajurmiyah yang telah sebelumnya kita jelaskan. Nah, beliau menyampaikan yang demikian ini dalam kitab beliau Amriti. Beliau menyampaikan begini. Nadhamtu nadhman badi'an muqtadi bilasli fi takribihil mubtadi. Nah, tujuan dari kitab Amriti ini adalah sebagai mutammim, jadi sebagai penyempurna dari apa yang telah ditulis oleh pengarang kitab Al-Ajurmiyah, ya, pengarang Al-Ajurmiyah. Dalam hal ini beliau menjelaskan mutammiman li ghaibil abwab. Jadi adanya kitab Amriti ini sebagai mutammim, jadi sebagai penyempurna li ghaibil abwab pada bab-bab yang tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ajurmiyah. Faja'a mithla syarhi lil kitabi, maka kitab Amriti ini yaitu ditulis seakan-akan dia syarah daripada kitab Al-Ajurmiyah begitu. Nah, selanjutnya kitab selanjutnya adalah Mutammimah. Nah, ini juga sama. Bedanya dengan kitab Amriti, kalau Amriti itu bentuknya dia nadham dan sebagai penyempurna dari kitab Al-Ajurmiyah, sedangkan Mutammimah ini bentuknya nathar. Di bentuknya semacam prosa begitu. Narasi biasa dan juga menyempurnakan pembahasan-pembahasan di dalam kitab Al-Ajurmiyah. Mutammimah ini ditulis oleh Al-Imam Ar-Rayani. Al-Imam Ar-Rayani. Beliau dikenal dengan Al-Imam Al-Hattab. Nah, di dalam kitab Mutammimah ini ada beberapa pembahasan tambahan yang tidak dibahas oleh Ibnu Ajurrum di dalam kitab Al-Ajurmiyah. Di antaranya, misalkan fasal tentang isim ghairi munsharif. Jadi isim ghairi munsharif. Kalau di dalam kitab Al-Ajurmiyah hanya dijelaskan sekilas tentang isim ghairi munsharif, tetapi dalam kitab Mutammimah dijelaskan secara lebih mendetail dan dimasukkan dalam fasal tersendiri. Kemudian ada juga bab tentang af'al al-muqarabah, kemudian istighal, isim-isim yang beramal seperti fi'il. Kemudian ada juga bab tanazu, kemudian ta'ajjub, kemudian adat, dan waqaf. Nah, selanjutnya masuk dalam kategori level menengah ini atau mutawassitin ini adalah kitab Qadrun Nada. Kitab Qadrun Nada ini sangat terkenal sekali, khususnya bagi kalangan peminat ilmu nahwu. Ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yusuf bin Hisham Al-Ansari Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 761 Hijriah. Dikenal dalam kajian-kajian turas atau sejarah itu dikenal dengan Ibnu Hisham. Nah, ini orang yang sangat alim, banyak karyanya. Selanjutnya ada kitab Syuduruz Zahab.
Syudzurudz Dzahab fi Ma'rifati Kalamil Arab, juga ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Perbedaannya, kalau kitab Syudzurudz Dzahab ini, kalau matanya itu ada beberapa ibarah yang agak sulit dan rumit, jadi perlu untuk membaca syarahnya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengkaji kitab Syudzurudz Dzahab fi Ma'rifati Kalamil Arab, perlu dibarengi dengan syarahnya. Ibnu Hisham sendiri udah nulis syarahnya kitab Qadrun Nada, juga beliau nulis, namanya Syarhu Qadrin Nada wa Ballis Sada di Ibnu Hisham. Kemudian untuk kitab Syudzurudz Dzahab juga beliau nulis juga. Jadi kalau misalkan ingin mengkaji ini juga bisa diiringi dengan syarahnya. Insyaallah akan lebih jelas nanti. Nah, itu beberapa kitab yang masuk dalam kategori mutawassitin. Jadi ada beberapa tambahan bab yang tidak disebutkan di dalam di level pertama, ya, di level mubtadiin, tapi dibahas di level mutawassitin. Termasuk diantaranya adalah sub-sub baru atau bab-bab baru dalam kitab Qadrun Nada dan kitab Syudzurudz Dzahab fi Ma'rifati Kalamil Arab. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman, yaitu level tinggi. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan level tinggi ini? Jadi yang dimaksud dengan level tinggi itu maksudnya adalah mereka yang sudah memahami mustalahat, al-mustalahat an-nahwiyah, dia memahami tentang terminologi yang ada di ilmu nahwu, kemudian bab-babnya sudah memahami, misalkan bab tanazu sudah memahami, bab tarkhim memahami lebih jauh, kemudian bab munada, bab waqaf, dan bab-bab yang lain. Nah, mereka sudah memahami itu, kemudian ingin melanjutkan lagi pada tahap pengembangan, ingin mentabahuri lagi, ingin mendalami lagi. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori level tinggi. Di antaranya kitab-kitab yang termasuk dalam kategori ini adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik, ditulis oleh Abi Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i, wafat pada tahun 672 Hijriyah. Nah, perlu dipahami dan perlu diketahui bahwa kitab Alfiyah ini merupakan ikhtisar dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Jadi kalau di dalam kitab-kitab itu ditulis ikhtasarahu mim manzumatihi al-kubra. Jadi beliau itu menulis atau mengikhtisar, meringkas dari kitab beliau yang lebih besar dari Alfiyahnya, itu kitab namanya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Ya, sebanyak 3000 bait lebih gitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama kitab Alfiyah ini juga dikenal atau terkenal dengan istilah al-khulasa. Jadi al-khulasa, jadi khulasatul kafiyah asy-syafiyah li Ibnu Malik, begitu kira-kira. Nah, di dalam kitab Alfiyah ini ada bab-bab tambahan, teman-teman. Di antaranya misalkan ada bab istighasa, kemudian ada bab tarkhim, ada ikhtisas, ada tahdzir, ada ighra, ada asma wa al-af'al, kemudian ada imala dan idgham. Nah, selanjutnya setelah misalkan selesai mengkaji kitab Alfiyah, apakah kemudian sudah berhenti? Tidak. Nah, ada juga kitab lain yang lebih tinggi dari Alfiyah, namanya Zawaid Alfiyah. Jadi Zawaid Alfiyah. Zawaid Alfiyah Ibnu Malik ini ditulis oleh Ibnu Buna Asy-Syanqiti. Sebenarnya kitab Zawaid itu banyak, tapi salah satu Zawaid yang terbaik menurut saya adalah yang ditulis oleh Ibnu Buna Asy-Syanqiti, sekitar 2000 bait lebih begitu. Nah, di sini beliau menguraikan secara lebih jauh berkaitan dengan ilmu nahwu, khususnya menambahi kitab-kitab atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyahnya. Di bagian akhir, misalkan di Zawaid Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Buna Asy-Syanqiti ini, Ibnu Buna menyampaikan begini, teman-teman. Hunantaha mazittu min fawaidi nazban ala nazmil imamil majidi Muhammad ibn Malik az-Zakiyyi al-alimil allamatil waliyyi. Luar biasa begitu, teman-teman. Nah, Zawaid Alfiyah Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Buna ini dikenal dengan Al-Ihmirar. Kenapa disebut dengan Al-Ihmirar? Ini merupakan tradisi intelektual di Mauritania, di Shinqit, di mana biasanya Zawaid itu, yaitu tambahan dalam nadham, tambahan keterangan dalam bentuk nadham ini biasanya ditulis pakai tinta merah
untuk membedakan dengan yang asli, karena di sana kan dulu kan tidak ada percetakan begitu kan, tidak ada percetakan juga. Nah, untuk membedakan itu ditulis dengan tinta merah, sehingga di kalangan mereka memunculkan satu istilah atau dimunculkan suatu istilah namanya al-ihmirar. Nah, selanjutnya ketika sudah selesai mengkaji kitab Zawaid Alfiyat Ibnu Malik yang ditulis oleh Ibnu Asy-Syanqiti, nanti dapat melanjutkan kembali pada kitab yang besar lagi, yakni Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Nah, Mughnil Labib ini luas lagi pembahasannya, karena dia tidak hanya membahas tentang i'rab, tentang al-marfu'at, al-mansubat, tarhim, tahdir dan yang lain. Tidak hanya membahas itu, tapi membahas tentang ma'ani al-huruf. Jadi misalkan hamzah itu maknanya apa, min itu maknanya apa, hal itu maknanya apa, digunakan untuk apa. Jadi udah masuk ke dalam seluk-beluk ilmu nahwu. Nah, Mughnil Labib ini lagi-lagi ditulis oleh Syekh Abdullah bin Yusuf bin Hisham al-Ansari asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 761 Hijriah. Nah, Ibnu Hisham ini termasuk salah satu ulama yang luar biasa teman-teman, karena beliau itu mengarang banyak sekali di bidang ilmu nahwu. Dan bahkan ada ungkapan dari ulama bahwa andai kata Al-Imam Sibawayh, penulis kitab Alkitab, hidup sezaman dengan Ibnu Hisham al-Ansari, muasir dengan Ibnu Hisham al-Ansari, maka pasti Imam Ibnu Hisham al-Ansari itu akan mengunggulinya. Begitu kata-kata metaforis dari ulama sebagai bentuk sanjungan betapa luar biasanya, betapa agungnya dan betapa besarnya ilmu nahwu daripada Al-Imam Ibnu Hisham al-Ansari. Jadi begitu, jadi tingkatan atau level di dalam pelajari ilmu nahwu itu ada 3 level. Pertama adalah level dasar atau tingkatan bagi pemula, mubtadiin, kemudian yang kedua adalah menengah, mutawassitin, yang ketiga adalah level tinggi. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.